bayi ibu, yang dimana untuk bertujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan pada bayi ibu tersebut. Baik, di sini kita akan melakukan tindakan yang dimana ada Apgar, yang dimana 5 komponen. Yang pertama itu yaitu warna kulit. Warna kulit yang bernilai 0 itu biru atau pucat ke seluruh tubuh. Ketika terdapat 1, tubuh merah atau ekstremitas biru. Ketika terdapat 2, seluruh tubuh berwarna pink. Dan di sini juga ada P atau pulse, yang dimana pulse itu denyut jantung. Ketika terdapat dia nilainya 0, tidak ada denyut jantung. Ketika dia terdapat nilainya 1, kurang dari 100 kali per menit. Jika terdapat 2, lebih dari 200 kali per menit. Yang dimana yang ketiga itu ada G, yang dimana atau refleks atau reaksi terhadap rangsangan. Jika dia terdapat nilainya 0, tidak ada respon. Jika terdapat dia nilainya 1, sedikit berespon. Jika terdapat nilainya 2, itu meringis atau batuk saat dirangsang. Yang keempat itu tonus atau gerakan, yang dimana jika terdapat nilainya 0, dia akan lemas atau tidak bergerak. Jika terdapat dia nilainya 1, dia akan sedikit relaks. Atau jika terdapat dia nilainya 2, yaitu aktif bergerak. Yang kelima itu adalah pernapasan. Ketika dia terdapat nilainya 0, dia itu tidak bernapas. Jika terdapat dia nilainya 1, napas lemah. Jika terdapat nilainya 2, napas. Baik, sebelumnya kita akan memasuki pemeriksaan yang kedua, yang mana di bagian pemeriksaan kepala, yang dimulai dari ubun-ubun, frontalis, sagittalis, koronea. Baik, di sini kita akan melakukan tindakan pengukuran tingkat kepala, yang dimulai dari sirkumferensial, osteophytogrammatica bernilai 32 sampai 33 cm. Sirkumferensial, osteophytofrontalis 33 hingga 34. Osteophytomandibula bernilai 34 hingga 35 cm. Lalu di sini kita masuk ke tindakan melakukan pemeriksaan wajah si bayi, yang dimana wajah si bayi itu atau simetris atau ada kelainan seperti sindrom Down. Lalu di sini pemeriksaan mata, yang dimana kita periksa bagian mata itu letak mata si bayi, lalu periksa di bagian sekret mata si bayi. Lalu di sini kita memeriksa di bagian hidung si bayi. Bayi harus bernapas dengan hidung. Lalu kita periksa di bagian adanya sekret di bagian hidung si bayi, terkadang terdapat darah. Setelah itu kita memeriksa di bagian telinga si bayi. Bagian telinganya itu kita periksa, pastikan jumlah atau bentuk posisinya si bayi. Kita periksa sebelah kiri dan kanan. Di sini kita periksa di bagian mulut si bayi. Di bagian mulut si bayi ini kita harus memperhatikan bibirnya berbentuk atau simetris. Setelah itu kita periksa di bagian adanya percat putih di bagian gusi si bayi tersebut. Lalu kita melihat di bagian leher si bayi, bukan perbedaan atau adanya pembekaan. Lalu periksa di bagian kelenjar tiroid atau vena jugularis. Oke. Lalu di sini kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian atas si bayi. Kedua lengan harus sama-sama panjang. Periksa dengan cara melurus dengan ke bawah. Lalu kedua tangan harus bergerak. Lalu kita periksa bagian jumlah jari-jari si bayi tersebut. Lalu di sini kita pemeriksaan si dada si bayi. Kita periksa apakah simetris, lalu gerakan saat bernapas. Pernapasan yang normal itu dinding dada dan abdomen. Pergerakan secara bersamaan. Pernapasan yang normal itu 40-60 kali per menit. Lalu kita periksa di bagian payudara si bayi tersebut, tampak besar tetapi tidak normal. Lalu di sini pengukuran lingkaran dada
Yang normal itu 30 sampai 33 cm. Lalu masuk ke pemeriksaan ekstremitas bawah, yang dimana ekstremitas bawah itu kita melihat kesimetrisan tungkai kakinya, lalu periksa panjang kedua kakinya secara lurus keduanya, dan bandingkan kedua tungkai kakinya harus dapat bergerak secara bebas. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan anus, yang dimana anus itu tunggu 24 jam untuk pengeluaran mekanium, dan lalu mekaniumnya secara umum keluar pada 24 jam pertama. Baik Ibu, di sini kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi Ibu. Jika Ibu ada keperluan atau kendala, Ibu bisa memanggil saya ke ruang nutrisen atau menekan tombol bel yang ada di atas kepala tempat tidur. Baik Ibu, selamat sore, permisi.